Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Banjir Sumatera memburuk, Purbaya angkat suara, desak audit menyeluruh dan bongkar isu negatif penyebab bencana. Sumatera kembali diterjang bencana besar. Hujan ekstrim yang mengguyur sejak beberapa pekan terakhir memicu banjir, longsor, serta kerusakan infrastruktur di berbagai daerah, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, hingga Riau. Ribuan rumah terendam, puluhan jembatan putus, sekolah lumpuh, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat darurat. Banyak daerah masih terisolasi karena akses jalan tertutup longsor. Situasi semakin sulit karena aliran listrik dan jaringan komunikasi di beberapa wilayah masih padam total. Di tengah memburuknya kondisi ini, Ketua LPS Purbaya Yudi Sedawa ikut memberikan perhatian serius. Ia menyatakan pemerintah pusat harus bertindak tegas, bukan hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga membongkar berbagai persoalan laten yang memperburuk bencana. Menurutnya, banjir kali ini bukan sekadar akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga hasil akumulasi masalah struktural yang telah bertahun-tahun diabaikan. Ini bukan bencana alam semata, tetapi juga bencana tata kelola. Kami tidak bisa hanya menunggu cuaca membaik, kita harus membenahi akar persoalan, ujar Purbaya dalam konferensi pers darurat di Jakarta. Purbaya menyebutkan bahwa dana siap pakai untuk penanggulangan bencana memang tersedia, tetapi ia mendorong pemerintah untuk mengaudit seluruh rangkaian kebijakan lingkungan dan tata ruang yang selama ini berjalan. Menurutnya, potensi penyimpangan, pembiaran, atau kelalaian harus diselidiki secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Isu-isu negatif mulai terungkap ke permukaan. Seiring banjir semakin meluas, sejumlah isu negatif mencuat ke permukaan. Para warga, aktivis lingkungan hingga akademisi lokal menyampaikan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya disebabkan cuaca ekstrim, melainkan juga sejumlah praktik bermasalah yang telah terjadi selama bertahun-tahun. 1. Pembalakan liar yang terus berlangsung. Di berbagai wilayah, terutama daerah pegunungan dan hutan lindung, aktivitas pembalakan liar disebut menjadi penyebab utama tanah kehilangan daya ikat. Warga banyak melaporkan bahwa saat banjir besar datang, batang-batang pohon berukuran besar ikut terseret arus. Ini menjadi indikasi bahwa penebangan di kawasan hulu terjadi tanpa kendali. Para ahli menyatakan bahwa banjir bandang yang membawa material kayu dalam jumlah besar biasanya menandakan adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Akibatnya, curah hujan tinggi langsung berubah menjadi aliran permukaan tanpa diserap oleh hutan yang seharusnya berfungsi menahan air. Walau pemerintah daerah menyatakan selalu melakukan pengawasan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan tersebut tidak berjalan efektif. 2. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Perkebunan sawit, kawasan industri, dan perluasan pemukiman di kaki bukit disebut menjadi faktor lain yang memperburuk banjir. Banyak dari proyek-proyek tersebut dianggap tidak melewati kajian lingkungan yang memadai. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami kehilangan area resapan air hingga lebih dari 60%. Alih fungsi lahan besar-besaran ini menciptakan permukaan yang keras dan tidak menyerap air, membuat debit air langsung mengalir ke sungai dalam jumlah masif. Ketika sungai tidak mampu menampungnya, banjir pun menjadi tidak terelakkan. 3. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan sampah. Sungai-sungai di Sumatera banyak dilaporkan mengalami penyempitan dan pendangkalan. Sedimentasi yang sudah berlangsung lama, ditambah limbah rumah tangga, sampah perkotaan serta material sisa pembangunan, membuat kapasitas sungai menurun drastis. Banyak sungai yang dulu lebarnya puluhan meter, kini menyempit hampir separuhnya. Normalisasi sungai yang seharusnya dilakukan secara berkala, diduga tidak berjalan optimal. Akibatnya, saat air naik dengan cepat, sungai meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya dalam hitungan menit. 4. Pembangunan pemukiman di zona rawan bencana. Rumah-rumah warga banyak ditemukan berada di zona merah rawan longsor. Tanpa fondasi kuat dan tanpa perlindungan vegetasi yang memadai, longsor menjadi ancaman setiap kali hujan turun tanpa henti. Pakar menilai ini sebagai cerminan lemarnya tata ruang. Banyak pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang. Sementara itu, daerah yang seharusnya steril dari hunian justru dipadati penduduk akibat harga tanah yang lebih murah. 5. Dugaan mafia lahan dan izin tumpang tindih.
Meski belum terbukti secara hukum, sejumlah laporan menyebutkan adanya mafia lahan yang menguasai area hutan, bantaran sungai, dan kawasan lindung. Mereka diduga mengubah status lahan, mengalihkan fungsi kawasan, serta memanfaatkan celah regulasi hingga akhirnya memperburuk kondisi lingkungan. Peta izin yang tumpang tindih, proyek-proyek tanpa analisis dampak lingkungan yang kuat, serta keberadaan bangunan di kawasan yang seharusnya steril menimbulkan kecurigaan publik mengenai adanya praktik yang tidak transparan. Pakar menilai bahwa penyelidikan menyeluruh terhadap rantai izin mulai dari tingkat desa hingga provinsi perlu dilakukan untuk menyingkap persoalan sesungguhnya. 6. Proyek infrastruktur mitigasi banjir yang mangkrak. Beberapa daerah memiliki proyek tanggul, kanal, air, dan drainase yang dirancang untuk mencegah banjir, namun banyak di antaranya terlambat, tidak sesuai spesifikasi atau mangkrak. Ketika banjir besar datang, seluruh sistem yang seharusnya menjadi penahan air justru tidak berfungsi. Masyarakat mempertanyakan bagaimana proyek-proyek tersebut bisa tidak selesai tepat waktu, padahal anggarannya sudah dialokasikan bertahun-tahun. Banyak yang menilai ada kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan. 7. Sistem peringatan dini yang tidak berjalan optimal. Warga melaporkan tidak menerima peringatan evakuasi sebelum banjir besar melanda. Ini menunjukkan minimnya sensor curah hujan, perangkat peringatan dini, serta koordinasi antar instansi. Menurut pakar, sistem mitigasi bencana tidak boleh hanya mengandalkan petugas di lapangan, tetapi memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat untuk memprediksi potensi bencana. Reaksi Purbaya, audit nasional dan pengetatan pengawasan lingkungan. Menanggapi berbagai isu negatif tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah perlu melakukan langkah tegas dan komprehensif. Ia mendorong dilakukannya audit nasional terhadap proyek-proyek mitigasi banjir, izin lingkungan, dan tata ruang. Jika ada penyimpangan, kita tindak. Jika ada pembiaran, kita perbaiki. Jika ada proyek mangkrak, kita percepat. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian manusia, tegas Purbaya. Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah pusat harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius, terutama terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Selain itu, ia mengusulkan agar peta zona rawan bencana diperbaharui dan pembangunan harus mengikuti standar keselamatan yang lebih ketat. Tidak boleh lagi ada pemukiman di zona merah atau proyek yang melanggar kaidah konservasi. Warga mendesak perubahan. Jangan tunggu korban bertambah. Di tengah bencana, suara warga terus menggema. Mereka meminta perubahan nyata agar banjir tidak menjadi rutinitas tahunan yang merenggut harta benda dan nyawa. Setiap tahun kami tenggelam, sampai kapan harus begini? Kata seorang warga di Padang Pariaman yang rumahnya sudah 3 kali hanyut dalam 5 tahun terakhir. Isu-isu negatif yang terus terungkap memperkuat tuntutan publik agar pemerintah bergerak cepat dan menyeluruh, bukan hanya menangani dampaknya tetapi juga mencegah penyebab utama yang selama ini terjadi. Kesimpulan, banjir Sumatera adalah alarm besar untuk pembaharuan. Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera bukan sekedar fenomena cuaca. Ia adalah alarm besar tentang betapa rentannya tata kelola lingkungan di Indonesia jika tidak dibenahi secara serius. Purbaya Yudhisdewa menjadi salah satu pejabat yang bersuara keras menuntut audit menyeluruh, perbaikan kebijakan, pengawasan yang lebih kuat, serta langkah konkret untuk menghentikan praktik-praktik merusak yang sudah berlangsung puluhan tahun. Penanganan bencana harus dilakukan cepat, namun pemenahan tata kelola harus dilakukan lebih cepat lagi. Sumatera tidak boleh terus menjadi langganan bencana yang sebenarnya bisa dicegah.